Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Oke, jadi di video kali ini Mimin mau membahas mengenai kisah hidup dari sosok Maiki alias Sano Manjiro dalam cerita Tokyo Revengers. Dalam cerita Tokyo Revengers itu sendiri, sebenarnya pemeran utamanya itu adalah pria cupu bernama Hanagaki Takemichi yang kebetulan bisa melakukan time travel dan kembali ke masa lalu sehingga berhasil bertemu dengan Maiki dan Draken. Namun dalam perjalanannya, justru karakter Maiki yang lebih banyak dibicarakan oleh para penggemar di komunitas Tokyo Revengers. Nah, mengapa justru Maiki yang lebih banyak diidolakan ketimbang Takemichi? Mari kita kupas satu persatu semua mengenai Maiki agar kita tahu jawabannya. Mari kita mulai dari kehidupan keluarga Maiki, di mana Maiki ini sebenarnya mempunyai 3 orang saudara, yakni adik perempuan bernama Emma Sano, kakak laki-laki bernama Shinichiro Sano, dan juga kakak angkat laki-laki yang bernama Kurokawa Izana. Tapi naasnya, dalam cerita manga Tokyo Revengers yang sudah berjalan saat ini, ketiganya saat ini sudah tidak ada lagi. Emma Sano dibunuh oleh Kisaki Teta, Shinichiro Sano dibunuh oleh Kazutora, dan Izana terbunuh oleh Kisaki Teta juga saat berusaha melindungi Kakucho dari tembakan pistol Kisaki. Lalu, makanan kesukaan Maiki sendiri adalah dorayaki, taiyaki, dan juga omurice, serta Maiki tidak menyukai semua makanan yang berbau pedas. Maiki ini juga memiliki motor kesayangannya, yaitu bernama CB25OT, yakni tidak lain tidak bukan adalah warisan dari sang kakak Shinichiro Sano yang ia pakai hingga dewasa. Di masa kecilnya nih, Maiki yang masih anak-anak sudah diajarkan teknik bela diri, dan sedari dulu Maiki ini memang sudah dianggap banyak orang sebagai anak yang bertalenta sebab kemampuan bela dirinya sudah sangat baik untuk anak-anak seumurannya. Di masa kecilnya itu juga, Maiki memiliki teman bermain yang bernama Keisuke Baji. Diceritakan nih bahwa Maiki dan Baji sering bermain bersama, dan kalaupun mereka bertarung, Baji ini tidak pernah bisa sekalipun mengalahkan Maiki. Nah, beralih ke Maiki di kelas 5 SD, dengan gayanya yang tengil, suatu hari Maiki tidak sengaja bertemu dengan seorang pria jangkung di kelas 6 SD bernama Draken. Draken lalu mengajak Maiki untuk pergi ke tempat perkumpulan geng siswa SMP, di mana Maiki ini rencananya akan dipukuli karena gayanya yang tengil. Tapi apa boleh buat, Maiki terlalu hebat bahkan untuk anak SMP sekalipun. Alhasil, gerombolan anak SMP itu dibuat babak belur oleh Maiki seorang diri, dan sejak saat itu Draken mulai bersahabat dengan Maiki. Kemudian, Maiki sudah memasuki bangku SMP, kini berteman dengan Pachin, Mitsuya, Kazutora, dan juga Draken serta Baji tentunya. Di fase ini, terungkap fakta dari Ken Wakui bahwa Maiki dijelaskan sebagai pribadi yang tidak menakuti siapapun. Dengan kata lain, ia akan melawan semua orang yang ingin bertarung dengannya. Suatu hari, Kazutora tidak sengaja terkena masalah dan terpaksa berurusan dengan geng Black Dragons yang terkenal sangat menakutkan. Lalu Baji, sahabatnya Kazutora, mengumpulkan teman-temannya termasuk Maiki untuk berniat membuat geng sendiri. Dan dari situlah terbentuk sebuah geng bernama Tokyo Manji Gang, dengan Maiki sebagai ketuanya dan memiliki moto satu untuk semua dan semua untuk satu. Maka dari itu, apabila ada satu member yang terluka, maka semuanya akan turun tangan untuk membantu. Tidak lama setelah Toman dibentuk, Maiki pun tidak sengaja bertemu dengan Hanagaki Takemichi dan seketika tertarik kepada Takemichi, sebab sosoknya mengingatkan Maiki pada sang kakak, yaitu Shinichiro Sano, yang sama-sama pantang menyerah meskipun dipukuli berkali-kali dan selalu kalah dalam pertempuran. Dalam salah satu momen kebersamaan Maiki dan Takemichi, Maiki pernah mengungkap tujuan hidupnya, yakni membuat era untuk para berandalan. Sementara itu, terungkap juga di manga bahwa salah satu tujuan Maiki yang lainnya adalah untuk menaklukkan Jepang bersama-sama dengan Draken. Kemudian, disinilah cerita menariknya dimulai. Setelah pertemuannya dengan Takemichi, Maiki dan geng Toman beberapa kali berperang melawan lawan-lawan yang tangguh, dimulai dari Moebius, yang dimana kala itu dipimpin oleh Nobutaka Osanai. Osanai yang dikenal licik suatu hari membawa segerombolan pasukan anak SMA ke tongkrongan Toman yang saat itu masih berisikan bocah-bocah SMP, di mana saat itu juga hanya ada Maiki, Draken, Pachin, Peian, dan juga Takemichi. Namun Maiki dengan mudahnya berhasil mengalahkan Osanai hanya dalam sekali serang.
yakni dengan teknik tendangan nuklir miliknya. Alhasil, Toman pun menang mudah atas Mebius. Di perang selanjutnya, Toman terpaksa harus berurusan dengan geng Valhalla. Di perang ini, lagi-lagi Mikey pamer kemampuannya dengan bertarung 1 lawan 3 melawan Kazutora dan juga 2 temannya yang Kazutora bawa dari penjara remaja. Meski awalnya sempat kesulitan karena Kazutora menggunakan senjata dan juga handicap yang 1 lawan 3, Mikey ini akhirnya mampu keluar menjadi pemenang. Bahkan, Mikey masih sempat meng-KO Shuji Hanma dengan 1 tendangan nuklirnya yang saat itu masih coba-coba mengompori Mikey yang lagi emosi. Dan begitulah, akhirnya Toman pun menjadi pemenang di perang melawan Valhalla tersebut. Kemudian, Mikey dan Toman lagi-lagi dihadapkan pada perang lainnya yang membuat mereka harus berurusan dengan geng Black Dragon. Nah, geng Black Dragon ini sendiri adalah geng yang dibentuk oleh Shinichiro Sano, yakni kakak dari Mikey. Dan kali ini, geng Black Dragon ini sudah memasuki generasi ke-10, di mana mereka sekarang dipimpin oleh pria bernama Shiba Taiju. Taiju sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat brutal dan bahkan sempat menghajar Takemichi hingga hampir sekarat di pertemuan pertama mereka. Di perang puncak, Taiju menghajar Mitsuya hingga babak belur hingga akhirnya Mikey datang dan lagi-lagi nih, Taiju di KO hanya dengan 1 tendangan dari Mikey. Dan perang pun berakhir karena sisa pasukan Black Dragon yang ada di luar sudah dibabat habis oleh Draken seorang diri. Dan begitulah akhirnya Toman lagi-lagi menang di pertempuran melawan Black Dragon. Setelah itu, Toman pun lagi harus berurusan dengan geng lain, yaitu geng bernama Tenjiku. Geng yang tak lain dipimpin oleh kakak tiri dari Mikey, yakni Kurogawa Izana. Dalam cerita, diketahui Izana yang dari dahulu iri dengan kemampuan Mikey membangun gengnya sendiri dengan bantuan Kakucho, serta akhirnya beraliansi bersama Kisaki Teta dan juga Shuji Hanma. Geng Tenjiku ini terkenal sangatlah brutal, karena sebelum perang puncak dimulai, mereka bahkan sudah menyerang Mitsuya dan Smiley yang notabene adalah kapten divisi kedua dan kapten divisi keempat dari geng Toman. Parahnya, Mitsuya dan Smiley ini bukan cuma diserang, tapi bahkan dipukuli hingga masuk rumah sakit. Nah, ditambah dengan kematian Keisuke Baji, lalu Pachin yang masih di penjara, serta adanya pengkhianatan dari Yasuhiro Muto yang notabene adalah kapten divisi kelima Toman, Toman kali ini benar-benar dibuat pincang. Belum lagi, Ema Sano ini juga terbunuh sebelum perang puncak dimulai yang menyebabkan Mikey dan Draken terlihat sangat sedih dan terpukul. Saat perang puncak tiba, Takemichi yang datang bersama pasukan sisa Toman hanya bisa mengandalkan kemampuan para wakil kapten divisi, yaitu Shiba Hakai, Peian, dan juga Angry. Nah, meskipun Angry ini sempat membuat Toman unggul setelah memasuki mode Blue Ogre-nya, tapi akhirnya Toman tetap harus kalah setelah Kakucho dan Izana turun tangan membantai Toman. Untungnya, Mikey datang tepat waktu dan bertarung dengan Izana. Disinilah kita diperlihatkan kekuatan Mikey yang sebenarnya untuk pertama kali. Mikey pun setelah sekian lama harus bertarung secara serius dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menang, sebab Izana mampu menahan tendangan nuklir dari Mikey berkali-kali. Tapi, tubuh Izana akhirnya tumbang karena tidak mampu terus-terusan menahan tendangan nuklir Mikey tersebut. Di sisi lain, Mikey pun juga sebenarnya sudah terluka cukup banyak karena terus-terusan dihajar oleh Izana. Namun, daya tahan tubuh Mikey ternyata sangatlah kuat dan luar biasa sehingga Mikey yang keluar menjadi pemenang dan perang pun berakhir untuk kemenangan Toman. Setelah perang yang sadis dan brutal itu pun, nyatanya permasalahan belum juga usai. Takemichi yang kembali ke masa depan setelah perang dengan Tenjiku mendapati fakta bahwa Mikey menjadi pemimpin dari geng Bonten yang meski tanpa kehadiran Kisaki Teta sekalipun. Artinya, Takemichi harus kembali lagi ke masa lalu dan mencari tahu apa alasan sebenarnya Mikey tetap berada di jalan yang salah meski Kisaki Teta sudah terbunuh. Di saat inilah cerita memasuki arc Perang Tiga Dewa, di mana kali ini cerita berfokus pada Mikey yang sudah berumur 17 tahun atau sudah memasuki masa SMA. Mikey kini diceritakan tidak lagi menjadi pemimpin dari geng Toman karena Mikey menyadari bahwa para anggota Toman merupakan orang yang baik dan tidak sesuai dengan cita-cita Mikey yang ingin membuat era bagi para berandalan. Ya logika aja ya kan,
Masa pemimpinnya mau menciptakan era buat para berandal, tapi anggotanya sendiri bukanlah berandalan? Aneh bukan? Nah, makanya itu, Maiki kini menciptakan geng baru bernama Kanto Manji Gang yang memang berisikan para berandal seperti Haruchio Sanzu dan juga Hajime Kokonoi. Di bawah pimpinan Maiki, Kanto Manji sendiri langsung melejit dan menjadi salah satu geng yang ditakuti di Jepang, bersama dengan geng Brahman yang dipimpin Kawaragi Senju dan juga geng Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Terano South. Di cerita kali ini, kepribadian Maiki benar-benar dijadikan sorotan, di mana Maiki tampak memiliki kepribadian ganda, di mana Maiki bisa berubah menjadi seseorang yang sangat brutal dan lepas kendali. Pemicunya dinamakan Dark Impulsivity. Sejauh ini, masih belum ada detail resmi mengenai apa itu Dark Impulsivity dan juga efeknya terhadap Maiki. Namun yang pasti, Maiki dalam mode Dark Impulsivity miliknya ini mampu membantai Terano South dengan sangat mudahnya. Bahkan di chapter terbaru, dikatakan Maiki telah secara resmi membunuh Terano South karena South sudah tidak bernafas ketika dicek oleh Takemichi. Bahkan sampai-sampai ini, Maiki yang sekarang tega menghajar Takemichi hingga Takemichi sekarat. Nah, itulah beberapa track record pertarungan Maiki di mana julukan Maiki yang tak terkalahkan masih melekat pada dirinya, sebab memang sampai saat ini belum ada yang bisa untuk mengalahkan Maiki. Jadi, apa yang akan terjadi ke depannya kepada Maiki? Benarkah seharusnya Takemichi tidak kembali untuk menyelamatkan Maiki saat Takemichi berhasil menikahi Hinata di masa depan? Mari kita sama-sama nantikan kelanjutannya di chapter-chapter mendatang. Untuk saat ini, mungkin sekian dulu informasi mengenai kisah hidup Sano Manjiro dari kecil hingga menjadi kriminal paling berbahaya di masa depan. Kedepannya, admin bakal bikinin kisah hidup beberapa karakter Tokyo Revengers lainnya seperti Terano South, Kawaragi Senju, Takemichi, Draken, dan lain-lain. Dan bakal admin masukkan di dalam satu playlist. Jadi kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.